tambah meyakininya. Ikhwan dan akhwat, para sepuh dan juga para pecinta kesucian jiwa semuanya, semoga kita selalu bisa bersih hati, beningnya jiwa, dan usul kepada Allah mencapai bahagia yang sejati. Amin, Allahumma amin. Dengan cara apa? Dengan cara yang kita amalkan. Dari mana? Dari guru. Makanya kan ditentukan dalam agama itu ada namanya Islam, ada nama iman dan ihsan. Contoh Islam. Islam itu rukunnya 5. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, akan jadi pertanyaan, kapan, bagaimana, terus temporernya seperti apa? Membaca syahadat itu terus menerus apa hanya cukup sekali? Ini kan perlu ilmu. Kedua, wa iqamis shalah, menegakkan sholat. Di situ disebutkan hanya menegakkan sholat. Sholatnya apa? Sholatnya kapan? Berapa lama? Berapa banyak? Dari kapan sampai kapan? Perlu ilmu. Sholat juga perlu ilmu. Sholat apa? Ya kalau umum ya sholatnya hanya 5 waktu. Paling hebat ditambah dengan sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Tapi bagi para pecinta kesucian jiwa, muridnya Abah Aos diajarkan sholat itu banyak. Ba'da maghrib, sholat sunnahnya 12 rakaat. Sudah hafal atau belum, tinggal ngikut saja. Siapa orang yang bersama di dalam satu golongan itu, maka dia dihitung sebagai bagiannya. Kalau umpamanya contoh, karena kita datang di tempat manakib dan tuan rumah adalah menghormat kepada tuan syekh, sahibul manakib, maka siapa yang datang akan dapat makan. Mau baca, mau enggak, mau pakai baju yang warnanya apa, waktunya makan kebagian makan. Kebagian semua enggak? Alhamdulillah. Saya tuh 2 kali kesini, 2 kali dipotongkan kambing. Asal dia motong kambing panggil saya. Alhamdulillah. Seneng apa seneng nak? Wah seneng banget sampai tuh perutnya ya. Alhamdulillah. Berkah. Bukan hanya itu Pak. Berkahnya di tempat manakib itu Masya Allah bisa nikmat begini. Walaupun uang kita jutaan, beli soto, beli sop kambing, beli daging semur kambing kayak gini, nggak seenak di sini. Yakin? Karena mah agak tidak berasa bayar gitu ya. Ya pokoknya kita syukuri, alhamdulillah pada seger-seger, mukanya ceria-ceria ya kan. Tambah gemuk karena apa? Tiap manakib makan enak. Zaman sekarang makan enak. Zaman dulu saya tahun 2000-an manakib itu paling sayurnya sayur nangka, terus lauhannya semangka. Sudah segitu aja. Paling hebat tuh teri campur nangka, udah. Kalau enggak itu daun apa? Daun mengkudu. Sama jengkol, sudah. Sayur asem udah paling hebat. Sekarang enggak ketemu kita. Di manakib ketemu sayur asem udah enggak ada. Udah enggak level. Masa 2024 masih sayur asem. Berlalu. Tapi kalaupun ada ya nikmat, pasti nikmat. Nah, kemudian bukan hanya sholat. Bahkan juga rukun Islam itu kan satu mengucapkan 2 kalimat syahadat yang tadi caranya bagaimana, kapan waktunya, berapa banyak, setiap hari atau setiap saat atau bagaimana. Kemudian sholat itu sholatnya apa, kapan, siapa, sampai kapan waktunya dan seterusnya. Yang ketiga puasa di bulan Ramadan. Ya kalau ini mau sudah umum lah. Keempat zakat. Zakatnya orang toriko, puasanya orang toriko, sholatnya orang toriko, syahadatnya orang toriko, dan hajinya itu beda dengan haji, zakat, puasa, sholat, dan syahadatnya syariat harus beda. Maka guru kita sering menjelaskan, bahkan menjadi kontroversi bagi orang yang tidak paham atau belum memahami atau memang dasarnya tidak mau atau tidak suka. Orang yang benci dikasih apapun tetap dia benci.
update yang terbaru sekarang, manakib online internasional sudah ditutup. Kenapa? Ditutup oleh YouTube. Karena banyak orang lapor tentang masalah ini. Apa? Dilaporkan ke Google. Akhirnya sekarang manakib online ditutup. Naudzubillahi min dzalik. Itulah kejamnya orang. Begitulah kalau hati sudah ada hasud, maka ada surah yang menyatakan min syarri hasidin idza hasad. Harus berlindung daripada sifat hasud apabila hasud itu muncul. Ada hasadnya. Kalau rasa hasud itu muncul atau timbul, mesti kita berlindung daripada sifat itu. Bagaimana caranya? Ya satu, zikir. Zikir saja yang bisa menghapus, mengikis, menghilangkan, atau paling tidak menangkal rasa hasud. Orang kalau hasud itu tahu gak? Hasud itu senang melihat orang menderita. Dia menderita kalau melihat orang lain senang. Itu namanya hasud. Nah, hasud ini tidak bisa hilang begitu saja, karena ibaratnya daki atau kotoran yang nempel pada satu benda, maka harus dibersihkan, diupayakan, diniatkan secara serius untuk menghilangkannya. Nah, kalau sudah masuk dapat talqin dzikir, itu akan mendapatkan apa? Tasfiyati qulubihim. Apa? Tasfiyati qulubihim. Akan dibersihkan hatinya. Makanya tadi sofar itu sofiatul qalbi, pembersihan hati. Makanya disebutlah sauf atau sofia. Sofia itu artinya bersih. Bersihlah hati. Di antara bersih hati itu bersihlah dari rasa hasud. Makanya alhamdulillah sudah terbukti kok. Kemarin saya dapat kiriman 4 juta lebih. Alhamdulillah. Enggak semua orang, Pak. Tidak semua orang sakit dapat kiriman. Dan kerennya itu, kita itu apa ya? Wisata rumah sakit gitu ya. Orang tinggal, orang Bekasi kok bisa masuk rumah sakit di Pemalang, itu kan satu yang bagi orang yang ada hasud, itu mah nyari gara-gara katanya salah, orang sakit dibawa pergi katanya. Lah, bukan begitu. Kalau tahu bahwa orang akan jatuh di tempat itu, saya yakin orang tidak akan lewat di situ. Orang ngomong takdirnya Gusti Allah begitu. Takdirnya Gusti Allah begitu. Saya juga meraba-raba, jangan-jangan memang istri saya udah terakhir, udah lewat. Karena apa? Hari Seninnya pergi ke dokter jantung, hari Selasanya maksa ikut ke kampung. Hari Rabunya ngedrop. Sudah hari Rabu ngedrop, nggak mungkin saya bawa bis. Saya harus charter mobil. Paksakan supaya, karena vaskesnya di Bekasi, saya kepengen ngejar di Bekasi, minimal lah jam 2 atau jam 3 sudah bisa masuk UGD di rumah sakit Bekasi. Tapi ternyata lain, mulai dari Demak sudah hilang-hilangan. Sudah habis itu denyut jantungnya sudah hilang, sudah biru, sudah tidak respon. Mau nggak mau sudah gawat, kita keluarnya di Pemalang. Ceritanya begitu. Bukan gue gaya banget tuh, orang sakit di Bekasi kok berubahnya ke Pemalang. Ya enggak lah, masa iya. Siapa yang pengen sakit? Nah, itulah takdirnya seperti begitu. Masya Allah. Dan di situ ada keanehan. Makanya bukan aneh bagi orang pengamal dzikir, itu bukan aneh, tapi itu maunah, bukan ma'aneh. Ini maunah itu apa? Pertolongannya Gusti Allah bagi orang awam, bagi orang iman, itu namanya maunah. Kalau bagi wali namanya karomah. Ya kan? Kalau bagi nabi namanya mukjizat. Nah, bagi orang saya seperti saya ya maunah lah gitu. Kenal maunah nggak? Maunah. Orang Jatimulya situ lah. Nah, itu ketika sudah satu hari satu malam di ruang ICU dalam keadaan kritis, kalau bahasa kedokterannya koma, itu di sore Kamis menjelang maghrib, rasanya ada yang datang ngasih setrum di sikut kanannya istri saya. Disetrum 3 kali, jut 3 kali, langsung hidup lagi. Masya Allah.
Itu berkah apa? Doa dari para ahli zikir. Saya karena apa? Semalamnya jam 2 saya udah share. Minta apa? Berantai doa. Untuk apa? Kesembuhan istri saya. Alhamdulillah diijabah. Alhamdulillah. Nah, sekarang sudah mulai membaik dan akhirnya saya harus manakib biar kamu tambah baik. Ya, manakib saja. Dan saya nggak rasa khawatir. Dan saya buktikan orang yang belajar berzikir, saya tapi kan saya beda dengan Pak Sutrisno, saya beda dengan Pak Muji. Kalau saya sama Pak Muji kan nanti repot, ya kan? Jadi begini, orang berzikir itu kan mengolah rasa. Zikir itu kan ada zikir jahar, ada zikir khafi, dan ada zikir rasa. Maka yang ditalkinkan itu ya jasadnya, ya rohnya, dan rasanya. Kalau orang sudah mengamalkan, memiliki zikir atau talkin ini sampai ke dalam rasa itu terus bisa komunikasi. Satu, sebagai bukti wakil talkin itu punya rasa khusus dengan Syekh Mursyid. Dulu saya agak aneh waktu ditalkin pertama tahun 98. Saya ditalkin sama Kiai Golib bilang begini, sebentar ya, nunggu izin dari guru. Kata saya ini kayak di pendekar di TV. Sebentar, pas mau dzikir khafi itu kata beliau, sebentar kita tunggu izin dari guru. Nah, setelah saya jadi wakil talkin pun memang terasa seperti begitu. Ketika mau menyampaikan dzikir khafi ini sudah sangat terbayang hadirnya sosok guru. Begitu juga kemarin dalam kejadian istri saya di ruang ICU, saya kan tidak boleh masuk ya, namanya di ruang ICU kan ruang yang tidak semua sembarangan boleh masuk. Maka setiap masuk ICU itu dalam rumah saya adalah puncaknya atau tempat bersemayamnya malaikat maut. Karena hanya 3 hari di situ sudah 12 orang meninggal di ICU situ. Asal ada tindakan ada mompa jantung kedengeran dari luar, itu siapa. Hati ini rasanya meronta-ronta, ya Allah, jangan istri saya gitu. Karena apa? Dia sedang kritis. Dengar orang memacu jantung yang diinjek-injek jantungnya, ditekan, dipompa itu kedengeran, Pak. Walaupun di dalam ruangan kita di sebelahnya kedengeran. Asal ada tindakan kedengeran. Nah, rasa seperti ini pun penting, Pak, ternyata. Itulah olah rasa. Gimana rasanya? Nyambung, Pak. Ya Allah, itu. Tapi yakin akhirnya bukan istri saya. Ketika istri saya dalam keadaan hilang, sudah nyawanya tinggal, dan ada monitoran. Kalau yang orang yang normal detak jantungnya, ini kan kayak rumput naik-naik. Lompat-lompatan. Diameternya apa namanya? Ya, diameter itu. Diagramnya kelihatan. Ini kan lempeng aja. Hanya 18. Sudah di ruang ICU, sudah dikasih obat yang berat segala macam, naik hanya 37, 38, 37, 38. Tetap nggak sadar. Nah, itu ketika sudah sore disetrum, ada yang datang ngasih setrum. Nah, ini yang belum bisa diterjemahkan. Orang saya juga nggak tahu. Yang disetrum itu istri saya, bagaimana saya tahu? Yang disetrum aja nggak tahu, siapa itu, Bang? Nggak tahu. Pokoknya tahu-tahu mama disetrum. Disikut sebelah kanan. Disikutnya, ujung sikutnya. Setrum sampai 3 kali. Langsung matanya melek, bisa melihat. Kupingnya dengar, bisa respon, dan bisa jawab. Akhirnya normal kembali. Alhamdulillah, hidup lagi. Masya Allah. Nah, rasa yang saya maksud di situ, nah itu kayak apa rasanya di dalam hati kita. Dzikirnya itu luar biasa kencengnya. Bener. Ini para ikhwan pasti sudah pernah merasakan bagaimana kalau dalam keadaan tertekan, dalam keadaan sedikit takut, maka yang pasti degup jantung kita, dzikir khafi kita akan lebih kencang. Pasti. Apalagi kalau sekali-sekali uji adrenalin seperti itu. Tapi ini jangan ditiru, ini bahaya. Jangan dimasukkan istrinya ke ruang ICU, jangan ya. Terus akhirnya kepengen tahu rasanya lah, jangan itu bahaya, nggak boleh. Dan kalaupun terpaksa, kita sudah punya pelajaran.
Sudah manteng saja sama guru. Manusia, sisi nafsunya manusia. Makanya dalam Fadhail Zuhud itu ada yang namanya pembersihan nafsu, ada pembersihan hati ya, pembersihan rasa. Itu yang namanya nafsu, masya Allah. Kepengennya mah orang mau nggak mau sakit. Kepengennya orang selalu dapat senang, dapat nikmat. Dan saya ngaji juga dalam kondisi seperti itu, saya bilang gini, nikmatmu ya Allah dibagi di mana-mana tempat ada nikmat. Di galengan sawah ada nikmat gak? Orang itu hanya kena angin gak jelas angin apa itu, angin puyuh apa angin mamiri gak jelas. Kena angin di galengan sawah itu dia bisa merasakan nikmat. Kalau kita terkadang di ruangan ber-AC gak ada nikmatnya, tapi orang di pematang sawah bisa rasakan nikmat. Kita nih makan nih sudah macam-macam, ada gulai, ada segala macam, belum tentu terasa nikmat. Tapi orang di pinggir sawah hanya nasi, piringnya daun pisang, hanya dengan ikan asin dan sambal terasi, dah nikmat banget. Itu orang hanya membawa rantang jauh, orang ngirim ke sawah, itu rasa bahagianya belum sampai makanannya sudah terasa bahagia dan senangnya. Iya Bang ya? Udah pernah di sawah belum? Kalau saya apa saja sudah pernah. Saya di sawah sudah, ngangon sapi sudah apa saja, udah semuanya. Yang penting halal baik-baik udah. Mikul apa? Memanggul gabah, kemudian jatuh karena apa? Jembatannya kan cuma 2 bambu gitu, nyebrang karena panen, itu kepleset jatuh ketindihan di tempat kubangan kebo, ya udah pernah, biasa udah. Nah kalau tangan ini udah pada luka semua bekasnya tuh, itu sudah. Yang belum jadi dokter doang belum. Tapi semua itu masya Allah. Nah itulah Pak, kita pentingnya punya guru, kita punya tali. Kita diajarkan robito, kita harus kalau tidak ada kepentingan kita tetap harus riyadhah dan tetap harus nyambung, harus datang berkumpul semacam ini karena memang benar akan ada satu masa saatnya apa yang kamu amalkan, kamu lakukan itu ada manfaatnya. Jangan ditanya sekarang manfaatnya dikir apa. Kalau orang yang nafsunya kotor, jiwanya kotor, hati dan rasanya masih kotor, dihinggapi kotoran-kotoran tadi, belum tasfiyati qulubihim, belum bersih hatinya, belum bersih jiwanya, itu mungkin berpikirnya gini, ngapain pergi manakiban ke sirna rasa, dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Coba sekarang malam ini kalau ditanya, jujur aja, coba sering-sering berdialog dengan diri, apa sih pentingnya saya harus datang di tempat Pak Muji? Kalau hanya sekedar makan, di rumah juga bisa makan. Nggak tahu toh, hari ini itu 17 Agustus, orang itu pada joget-joget, pada lomba-lomba, sepeda hias, ya, karaokean, nyanyi-nyanyi, happy-happy. Lah ngapain? Terus apa? Setelah sampai sini, kamu dapat apa? Dapat makan, tapi kan pulang udah lapar lagi. Dapat apa coba? Masya Allah. Makanya hanya orang yang dipilih, hanya orang yang dipilih. Kenapa ya saya mengamalkan dzikir udah berpuluh tahun tapi tetangga saya nggak ikut, temen saya nggak ikut, saudara ipar saya nggak ikut, kerabat saya nggak ada yang mau ikut, nggak mau, nggak demen dengan amalan ini? Jawab, karena dia tidak terpilih. Karena tidak terpilih. Yang kedua, santun kalimatnya. Dia tidak ditakdirkan jadi muridnya Abah. Nah, gitu saja udah selesai. Biarin orang mah, urusan dia. Gitu. Kenapa? Gak usah kita yang sebel. Gak usah kita yang harus apa meronta. Kenapa orang itu gak mau berzikir? Orang yang tidak berzikir begini, biarin aja. Biarin saja. Karena nih banyaknya thariqah yang disahkan oleh MU dan NU, MUI dan NU, bahwa ada 40 lebih thariqah yang mutabaroh, silakan pilih yang mana. Bahkan NU pun menfardukan, fardu wajib hukumnya orang NU harus berthariqah. Tapi banyak kan orang NU yang menentang thariqah.
biarin aja. Karena mungkin dia bukan dari bagian nama yang terdaftar dalam buku catatannya Tuan Syekh siapa? Tuan Syekh Abdul Gaus. Dia bukan bagian kita. Kenapa ada orang 37 masih keras sampai dia berkeras banget sampai menutup melaporkan ke YouTube dan Google supaya Manaqib online ditutup? Ya karena memang dia bukan bagian kita. Itu saja loh. Ditutup Pak per hari ini tadi. Dulu di forum Wakil Talqin tadi dijelaskan. Naudzubillah min dzalik. Gampang tinggal buka lagi. Ya, satu ditutup, buka lagi gitu saja. Karena memang dahsyatnya. Nah, lagi-lagi memang tidak bisa disalahkan. Karena rata-rata ikhwan kita juga genit-genit, Pak. Pada nakal. Apa-apa diposting. Itulah bahaya sebetulnya. Dia tuh niatnya apa sih? Nyari duit. Ngapain nyari duit jual nama guru? Udah nggak usah posting apapun yang diucapkan Manaqib apa nggak usah diposting. Ngapain posting? Akhirnya apa? Melukai hatinya orang yang hasut tadi. Ya kan? Yang menyebabkan siapa? Kita. Makanya Abah guru kita mengatakan ini. Aku udah pernah cerita sama Pak Tresno di bis ya. Di bis saya ajak bis Bediman, dia bisnya Prima Jasa. Akhirnya mestinya sampai di Bekasi jam 2 sampai jam 4 baru sampai Bekasi. Ya udah, itu memang terjadi seperti itu. Saya bilang yang menyebabkan orang lain berdosa adalah kamu. Nah ini kalimat ini kan kalau nggak ngaji bener kan bingung ini. Angel ini ya. Angel. Contohnya gini, kok umpama nih nggak paham Ustadz Ali Rauf. Ali, yang menyebabkan orang ikhwan berdosa itu kamu. Kan kalau nggak paham bisa menjadikan masalah. Kok bisa? Bisa. Apa? Bagaimana cara menjawabnya? Yang menyebabkan orang lain berdosa itu kamu. Kenapa? Karena kamu tidak memaafkan. Nih umpama saya jahat banget sama Ali, Ustadz Ali. Terus Ustadz Ali itu memaafkan. Saya berdosa gak? Dosa gak saya? Ya enggak lah, kan dimaafin. Nah yang jadi masalah itu, kenapa orang lain berdosa karena kamu? Karena kamu tidak punya maaf untuk orang itu. Yang kedua, karena kamu sakit hati. Kita berzikir terus menerus siang malam, mudawamatu dzikrillah, mendawamkan zikir supaya tidak gampang sakit. Yang jadi masalah itu kamu dikata-katain langsung sakit hati. Asal kamu sakit hati, saya jadi dosa. Tuh bahayanya di situ. Paham nggak kira-kira? Makanya penting, jangan dikira berzikir begini nggak penting. Penting banget. Karena apa? Untuk mengobati hati supaya hatinya sehat. Kalau hatinya sehat nggak gampang sakit. Yang paling bahaya itu sakit hati apa sakit gigi? Lebih baik sakit gigi lah daripada sakit hati ini. Biar tak mengapa. Karena biarkan tak usah mengapa. Sebetulnya lagu itu lagu tasawuf sebetulnya mestinya. Jadi ngapain mesti sakit hati? Yang menyebabkan orang berdosa karena kamu sakit hati. Sutrisno dikata-katain dasar Sutrisno itu gak jelas. Dia sakit hati. Aku mengatakan begitu jadi dosa. Jadi yang menyebabkan dosa itu siapa? Sutrisno. Kenapa? Sutrisno sakit hati. Paham gak kira-kira? Enggak, ini harus jelas ini. Jadi zikir ini diperkuat supaya hatinya sehat, supaya hatinya bersih. Kalau sudah sehat dan bersih, tidak gampang sakit hati. Karena kalau kamu sakit hati menyebabkan orang lain berdosa. Contoh. Ini ada orang melaporkan Manaqib online, dilaporkan ke YouTube, ke Google supaya ditutup. Akhirnya bener ditutup. Kemudian kita perlu sakit hati apa nggak usah? Nggak usah. Kalau kita sakit hati, dia yang lapor itu pasti dosa. Tapi kita maafkan. Kalau kita tidak sakit hati dan kita memaafkan, malah kita dapat pahala. Tinggal buka lagi. Ya kenapa mesti repot?
Itu gampang apa susah? Gampang kalau hatinya sehat. Tapi kalau hatinya sakit karena ada rasa hasud, hatinya sakit karena kotor, maka tidak segampang itu. Maka dia akan protes sama Gusti Allah. Makanya terakhir, apapun yang statement yang dikeluarkan, maklumat apapun yang bertentangan dengan kita, nih paham lo ya, ini udah rasa nih. Kalau Allah menciptakan sesuatu, termasuk menciptakan iblis, termasuk menciptakan yang sepertinya pandangan kita tidak sempurna. Contohnya gini, Allah itu kan membuat ada gunung dari batu, ada gunung dari rumput, ada gunung dari pohon, ada gunung dari tanah, ada gunung dari es, ada gunung dari segala macam. Segala macam, tidak salah. Allah tidak pernah salah. Itu menunjukkan kesempurnaannya Allah. Halo, paham betul? Guru kita mengeluarkan statement maklumat apapun, coba asal hatimu bersih, hatimu nyambung, hatimu sehat, maka kita akan bisa bilang sami'na, kita terima saja. Nanti Nabi Ibrahim minta supaya Rabbi habli minas solehin, minta anak. Berapa tahun setelah itu baru punya anak? 90. Ada yang dalam satu kisah 90, ada yang bisa 82 tahun. Jadi punya anak sama sunatnya hampir bareng. Sunatnya kan umur 82 tahunnya. 82 tahun, 82 tahun juga baru punya anak. Meminta kepada Allah, Nabi Ibrahim meminta berpuluh-puluh tahun baru diijabah. Kenapa? Bukan Allah tidak kuasa. Allah tahu persis apa yang terbaik buat kita. Begitu juga guru, tahu persis apa yang terbaik buat kita. Pakai merah putih, pakai peci merah putih, cuma suruh pakai peci merah putih, ndak usah tahu kenapa. Biar apa? Biar kayak Sinterklas? Enggak. Biar kayak ini ya, kalau saya di TikTok saya paling komen paling banyak, ini udah Agustusan duluan katanya gitu. Disangkanya kita sudah Agustusan duluan. Ada yang komen juga kayak Sinterklas, biarin aja, nggak usah dijawab dan tidak usah sakit hati, biarin aja karena dia memang tidak tahu, seperti kita sama cucu kita sama anak kita. Memang namanya anak-anak kan otaknya masih kecil. Dia belum ngerti nggak tahu apa-apa. Kecuali memang anak-anak itu sudah ditakdirkan sebagai nabi. Contoh Nabi Musa ketika diambil oleh istrinya Fir'aun, dibawa ke istana, padahal Fir'aun itu membuat undang-undang asal anak laki-laki harus dibunuh. Tapi Musa beda karena memang nabi. Dibawa sama istrinya, bang saya minta satu ini jangan dibunuh, kalau yang lain mau biarin aja, ini jangan. Maka dia dikasih mimpi seperti ada orang yang menghancurkan dirinya, maka jangan-jangan ini si bocah ini yang akan menghancurkan saya. Itu walaupun Fir'aun sudah dikasih firasat sebelumnya. Akhirnya dia dites, dikasih api, dikasih apel, pokoknya dikasih buah sama api. Ini bocah milih mana? Kalau bocah ini milih susu dan milih apel, maka harus langsung dipenggal hari itu. Padahal masih bayi. Makanya Musa milih api, apinya dimakan. Karena makan api lidahnya kebakar. Karena lidah kebakar akhirnya ngomongnya cedal. Apa? Cadel, cedol, apa? Cadel, pelo, apa pelo? Nggak bisa ngomong R, nggak jelas ya. Itu Musa itu cacat. Cacatnya apa? Lidahnya dulu dites sama Fir'aun. Ini bocah, saya dapat firasat, bocah ini akan menghancurkan kerajaan saya. Maka saya harus tes, kalau saya kasih susu, kasih apel, dan kasih api, dia milih mana? Kalau hari itu Musa milih apel, ya, itu langsung dipenggal. Tapi Musa milih api. Api bara itu loh mas, dimakan.
makanya mulutnya cacat karena makan api, makanya nggak fasih. Akhirnya nggak fasih adalah namanya nepotisme pertama, yaitu apa? Mengajukan saudaranya Harun agar diangkat jadi nabi. Sebetulnya nggak apa-apa itu, Jokowi begitu juga biarin aja, sudah ada dari dulunya. Nah makanya orang TGN mah nggak usah sakit hati, mau Pak Jokowi lagu apa, biarin aja urusan dia lah, ngapain lo yang sakit hati. Itu lupa katanya apa upacara di IKN habis sekian 100 miliar, ya biarin aja, apa urusannya. Jangan sakit hati ya. Itu kedua, nepotisme itu sudah ada diajarkan oleh Nabi Ayub. Ketika Nabi Ayub sudah jatuh miskinnya, hartanya habis semuanya, anak-anaknya habis semuanya, istrinya 9 lari semua, tinggal 1 namanya Siti Rahmah. Siti Rahmah saking solehnya, rambutnya paling indah, dibeli sama anaknya raja, ditukar roti saking miskinnya. Tanpa izin Nabi Ayub marah. Walaupun Nabi marah, kamu nanti kalau sudah aku sehat, kamu aku cambuk 100 kali. 100 kali karena kamu tidak izin jual rambutmu. Nah begitu sudah sembuh, maka Nabi Ayub akan melaksanakan hukuman cambuk kepada istrinya. Maka diajarin nepotisme oleh Allah. Caranya gimana? Yob, istrimu tuh baik banget, istri paling soleha. Caranya kamu bisa pukul dia pelan-pelan, tapi dengan cara kamu cari lidi 100, kamu ikat jadi 1, terus kamu pukulkan pelan-pelan ke istrimu. Aku hitung sudah selesai. Nepotisme dari mana? Dari Gusti Allah. Makanya kalau orang toreko mendapatkan sesuatu apapun yang sepertinya janggal, tidak sesuai dengan hati kita, jangan buru-buru kita yang menilai. Pasti Allah punya aturan dan maksud tertentu. Paham betul? Iya begitu. Kenapa gue udah dikir kok tambah miskin? Iya memang aturan maunya Gusti Allah begitu. Nggak usah kamu dikir pengen kaya, malah justru kalau kamu dikir kaya, kamu salah. Karena dikir bukan untuk kaya. Kalau dikir untuk kaya, mau orang udah pada kaya semua. Tapi dikir tadi untuk membersihkan hati, biar hatimu bersih. Kalau hatimu bersih, nikmat Allah sampai di mana-mana. Dengan cara apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal wakil. Cukuplah Allah saja yang mencukupi segala kebutuhan kita. Hanya cukuplah Allah yang menjaga dan melindungi, sebaik-baik pelindung bagi kita. Yakinkan itu, cantolkan itu, disertakan dengan ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini dilatih terus, ini rasa ini karena penting. Nanti kalau sudah sampai ke ICU akan terasa. Gak percaya. Iya makanya ini kan harus ngerti kan. Lah ceramah kalau nggak ngerti ya untuk apa? Panjang kali lebar kali luas kali Malang kali terus sampai Kalimantan ya kan. Tapi kalau nggak paham untuk apa? Tapi sedikit bisa paham. Jangan gampang sakit hati. Biar tidak gampang sakit hatinya harus sehat. Sehat itu harus bersih. Makanya kebersihan pangkal kesehatan. Nah itu kan kembali. Asal kamu bersih hatinya bersihkan hati dengan apa? Dengan zikir. Zikir itu sebetulnya membersihkan hati. Apakah orang sudah berzikir puluhan tahun hatinya sudah bersih? Belum tentu. Masih gampang sakit hati, masih sebelan. Ya. Katanya tetangganya beli NMAX, dia minum parah. Kan itu kan nggak nyambung itu kan, seperti begitu. Ya, apa hubungannya orang dia yang beli NMAX? Biarin aja. Nggak ada orang yang diuji. Beda motor baru lunas hilang. Beli lagi belum lunas hilang lagi. Ya biarin aja. Sampai sekarang nggak punya motor. Ya nggak apa-apa. Yang penting happy, hatinya bersih. Kapan sampai bersihnya? Nggak usah ditarget. Namanya visi itu boleh, tapi tidak boleh ditarget. Contoh, zaman sekarang ada pembacaan teks Pancasila yang sila terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Itu sampai kiamat 700 kali gak bakalan sampai. Iya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu bohong, nggak mungkin. Tapi harus. Itu loh, paham nggak? Zikir itu pembersih hati. Walaupun kamu zikir tapi hatimu nggak bersih, terus aja berzikir. Karena sebetulnya tujuannya
bukan saat berzikir. Tujuannya supaya bersih hati itu adalah rahmat pertolongannya Gusti Allah. Untuk nyondol pertolongan Gusti Allah kan tadi udah dibilang Nabi Ibrahim aja Rabbi habli minas sholihin berapa? 80 tahun baru diijabah. Rabbana dzalamna anfusana, Nabi Adam 200 tahun baru diterima tobatnya. Padahal Nabi yang nasihatin ya Allah langsung, Adam, kamu tempatin surga dengan istrimu, jangan mendekati pohon ini. Yang bilang begitu siapa? Allah. Langsung kepada siapa? Padahal Nabi Adam kalau cuma Sutrisno dinasihatin Sarwendo gak nyambung, ya wajar. Nabi Adam dinasihatin Allah aja gak nyambung ya. Nah, tapi jangan begitu juga, terus saja berzikir, insyaallah ada manfaatnya. Doa ngiring dari Abah, semoga seluruh para ikhwan Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.